Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama Farid Fatsya Official. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta memudahkan berbagai urusan-urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan melanjutkan tentang telaah daripada kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun ini kali ini akan bertemakan muqaddimah daripada keutamaan ilmu sejarah, ragam madhabnya, dan berbagai kekeliruan para sejarawan berikut sebab-sebabnya. Ibnu Khaldun mengatakan, mencatat di dalam kitabnya bahwa ketahuilah, ilmu sejarah merupakan ilmu yang mulia madhabnya, besar manfaatnya, dan bertujuan agung. Ilmu sejarah menyebabkan kita dapat mengetahui perilaku dan akhlak umat-umat terdahulu, jejak-jejak para nabi dan para raja dengan kerajaan dan politik mereka, sehingga dapat dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang mengambil pelajaran, baik itu di dalam urusan dunia maupun urusan agama. Ilmu sejarah membutuhkan banyak rujukan dan referensi, bermacam-macam pengetahuan dan penalaran, sekaligus ketelitian yang mengantarkan kepada kebenaran serta menyelamatkan dari kesalahan-kesalahan. Hal itu karena sejarah jika hanya didasarkan pada penukilan tanpa menilik kepada prinsip-prinsip adat, kaidah-kaidah politik, tabiat peradaban, kondisi-kondisi sosial masyarakat, serta yang gaib, lalu tidak dianalogikan kepada yang dapat disaksikan. Masa kini hadir tidak dianalogikan dengan masa lalu, maka sejarah seperti itu tidak akan aman dari kekeliruan dan penyimpangan dari kebenaran, memiliki potensi yang besar. Seringkali para sejarawan, mufasirin atau ahli tafsir, dan para ulama riwayat kerap keliru dalam menulis riwayat dan mengisahkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Sebabnya adalah mereka kemungkinan besar hanya menukil begitu saja, tanpa memilah mana yang benar dan yang keliru, tidak menilainya dengan kaidah-kaidah, tidak menganalogikannya dengan peristiwa-peristiwa yang serupa, tidak menimbangnya dengan timbangan hikmah, karakter alam, dan tidak menggunakan nalar dan wawasan yang tajam. Akibatnya mereka menyimpang dari jalan yang benar dan tersesat di padang sahara pemahaman yang keliru. Apalagi dalam menghitung jumlah kekayaan dan pasukan ketika mengulas tentang sebuah peristiwa maupun sejarah. Topik seperti tersebut rentan menjadi sasaran kedustaan dan berpotensi besar dalam penyimpangan. Dalam kondisi seperti ini, maka harus dikembalikan lagi kepada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang dapat dijadikan sebagai patokan. Contoh tentang hal tersebut adalah apa yang telah dinukil oleh Al-Mas'udi dan para penulis sejarah lainnya tentang pasukan Bani Israel.
Al-Mas'udi menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam menghitung jumlah mereka di Tih setelah memperbolehkan orang yang mampu berperang harus yang sudah berumur 20 tahun atau lebih. Total jumlah mereka mencapai 600.000 atau lebih. Di sini Al-Mas'udi lupa tentang kapasitas Mesir dan Syam untuk mendatangkan pasukan sebanyak itu, sebab setiap kerajaan memiliki kawasan cukup untuk jumlah pasukan tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana didukung oleh kebiasaan dan fakta-fakta yang sudah dikenal. Selain itu, pasukan berjumlah besar seperti itu sulit kemungkinannya untuk dapat melancarkan serangan atau peperangan, karena mengingat sempitnya medan dan jauhnya deretan pasukan sejauh 2 atau 3 kali pandangan mata ataupun lebih. Bahkan mungkin 2 pasukan tersebut sebesar itu dapat berperang atau terwujud kemenangan dari salah satu pihak, sementara kedua sisi pasukan tidak saling mengetahui. Fakta kini membuktikan hal itu. Fakta yang terjadi di masa lampau lebih menyerupai fakta yang akan datang daripada kemiripan air dengan air. Raja Persia dan kekuasaannya lebih besar daripada Raja Bani Israel dan kekuasaannya. Buktinya adalah kemenangan dan penguasaan Bakhtanasar terhadap mereka dan penghancuran Baitul Maqdis yang merupakan pusat kekuasaan mereka. Padahal Bakhtanasar hanyalah salah satu dari para gubernur kerajaan Persia. Saat itu dikatakan ia adalah pemimpin yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan kawasan barat. Kekuasaan Persia meliputi Irak, Khurasan, dan kawasan Ma'wara an-Nahr, yaitu merupakan daerah di belakang sungai. Pintu-pintu mereka jauh lebih besar daripada pintu-pintu kekuasaan Bani Israel. Walaupun demikian, pasukan Persia tidak mencapai jumlah pasukan Bani Israel tersebut, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Al-Mas'udi tadi terkait dengan peristiwa Nabi Musa, ataupun mendekatinya jumlah tersebut. Jumlah pasukan Persia terbesar di Qadisiyah adalah 120.000. Semuanya adalah pasukan inti, sebagaimana dinukil oleh Saif. Jika digabungkan dengan pasukan tambahan, jumlah mereka mencapai lebih dari 200.000. Aisyah dan Az-Zuhri meriwayatkan bahwa pasukan Rustum yang melawan pasukan Sa'ad di Qadisiyah berjumlah 60.000, yang semuanya merupakan pasukan inti. Ditambah lagi seandainya pasukan Bani Israel jumlahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mas'udi, tentulah wilayah kekuasaan mereka akan meluas, sebab wilayah kerajaan harus sebanding dengan pasukan penjaga dan penduduk yang ada di dalamnya, sebagaimana akan kami jelaskan di dalam pasal tentang kerajaan dalam kitab pertama. Sementara itu, wilayah kerajaan Bani Israel tidak lebih dari Zordania dan Palestina di negeri Syam, atau Yasrib dan Khaybar di negeri Hijaz, sebagaimana sudah dikenal. Selain daripada itu, jarak waktu antara Musa dan Israel adalah 4 keturunan atau generasi, sebagaimana telah disebutkan oleh para peneliti. Rinciannya adalah Musa bin Imran bin Yasur bin Kohat bin Lawi bin Yakub atau Israel. Demikian nasabnya sebagaimana disebutkan di dalam Taurat. Masa antara keduanya adalah sebagaimana dinukil oleh Al-Mas'udi. Ia mengatakan bahwa Israel masuk ke Mesir bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Jumlahnya mereka ketika itu datang menjumpai Yusuf adalah 70 orang. Masa mereka bermukim hingga keluar dari Mesir bersama Musa menuju ke Tih adalah 120 tahun.
seiring dengan silih bergantinya penguasa Mesir. Sangat jauh dari kemungkinan jika Bani Israel dalam 4 generasi berkembang hingga jumlahnya mencapai sebesar itu. Jika mereka mengatakan bahwa jumlah pasukan Israel melonjak pesat hingga mencapai angka tersebut di atas pada zaman Sulaiman dan sesudahnya, juga jauh dari kemungkinan. Sebab pasukan Israel dan Sulaiman hanyalah 11 keturunan, yakni Sulaiman bin Daud bin Isya bin Ufidah. Ada juga yang mengatakan Ibnu Ufidah, Ibnu Ba'aza atau Bu'az bin Salamun bin Nasur bin Aminuddaba. Ada juga yang mengatakan Aminuddaba bin Rami bin Hasun. Ada yang mengatakan Hasrun bin Barasa. Ada juga yang mengatakan Bairas bin Yahuda bin Ya'ub. Dalam masa 11 keturunan tidak mungkin berkembang hingga mencapai jumlah mereka seperti yang disangkakan, kecuali angka ratusan dan ribuan. Lebih dari itu jauh dari kemungkinan. Analogikanlah hal itu dengan fakta yang ada sekarang dan yang dekat kepada kita, maka Anda akan lihat perkataan dan dugaan mereka itu batil dan penukilan mereka itu merupakan dusta belaka. Sebagaimana disebutkan dalam Israiliyat bahwa pasukan Israel berjumlah 12.000 orang, sementara pasukan elitnya berjumlah 104.400 orang yang masing-masing memiliki kuda yang selalu bersiaga di pintu. Itulah yang benar dari sejarah mereka. Karena itu tidak perlu diperhatikan pemahaman khurafat kalangan awam tentang masalah ini. Inilah masa keemasan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kami sering menemukan orang-orang yang ketika berbicara panjang lebar tentang pasukan suatu kerajaan pada masa mereka atau berdekatan masanya, berbicara tentang pasukan kaum muslimin atau Nasrani, atau melakukan penghitungan kekayaan kerajaan dari hasil pajak dan sejenisnya, ataupun kekayaan orang-orang yang hidupnya bermewah-mewahan atau kekayaan orang-orang yang kaya raya, maka mereka bersikap berlebih-lebihan dalam menyebutkan jumlah, melampaui batas kewajaran dan suka bertindak menyeleneh. Jika Anda mempelajari catatan resmi kerajaan tentang pasukan mereka dan Anda mampu menarik kesimpulan tentang kondisi orang-orang kaya, tentang harta, penghasilan, dan belanja mereka, maka Anda tentu tidak akan menemukan 1/10 dari yang mereka sebutkan. Hal itu disebabkan karena jiwa yang menyukai hal-hal aneh mudah diucapkan lisan, dan para kritikus yang lalai sehingga ia tidak mengintrospeksi diri sendiri secara sadar maupun tidak. Ia tidak bersikap moderat dan adil, tidak melakukan analisa dan penelitian terhadapnya. Akibatnya ia lepas kontrol sehingga lidahnya pun tersesat dalam taman kedustaan. Ia menjadikan ayat-ayat Allah Ta'ala sebagai hinaan dan menukar pembicaraan yang tak berharga untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Cukuplah hal itu sebagai kerugian yang amat besar. Salah satu bentuk kisah palsu adalah apa yang dinukil oleh mayoritas sejarawan tentang At-Tababi'ah, yaitu raja-raja Yaman dan Jazirah Arab, bahwa mereka berangkat dari Yaman untuk menyerang Afrika dan kaum barbar di kawasan Maghrib, yaitu Afrika Barat. Mereka menyebutkan bahwa Afrikish bin Qais bin Saifi adalah raja besar yang di masa Musa atau masa sebelumnya melancarkan agresi terhadap Afrika dan melumpuhkan bangsa barbar. Raja inilah yang menamakan mereka dengan barbar. Hal ini terjadi ketika ia mendengar mereka berbicara tanpa dapat ia pahami, sehingga ia berkata, "Apakah barbar ini?" Maka dari sinilah nama barbar diambil hingga menjadi sebutan baku bagi mereka.
Ketika Afrikish bin Qais hengkang dari Maghrib, ia meninggalkan beberapa kabilah Himyar di sana, sehingga kabilah-kabilah tersebut bermukim di sana dan berasimilasi dengan penduduk setempat. Di antara mereka adalah terdapat kabilah Sonhajah dan Kitamah. Dari sini para sejarah seperti At-Tabari, Al-Jurjani, Al-Mas'udi, Al-Kalbi, dan Al-Bili berpendapat bahwa Sonhajah dan Kitamah berasal dari Himyar. Namun pendapat ini dibantah oleh para pakar bangsa Barbar. Bantahan inilah yang benar. Al-Mas'udi menyebutkan bahwa Dzal-Idhar adalah salah satu raja mereka sebelum Afrikish yang hidup pada masa Sulaiman, melancarkan serangan terhadap bangsa Maghrib dan membinasakannya. Ia juga menyebutkan hal seperti itu dari Yasir putra Dzal-Idhar setelahnya, dan bahwa ia mencapai Wadi Araml, yaitu lembah pasir di negeri Yaman. Namun di sana ia tidak menemukan jalan karena banyaknya debu, sehingga akhirnya ia kembali. Begitu juga mereka menceritakan Raja Tuba yang terakhir, yakni As'ad Abu Kirat. Dan pada masa Yasta'sif Raja Persia Al-Qiyania, raja tersebut menguasai Mosul dan Azerbaijan. Ia juga pernah berhadapan dengan pasukan Turki dan mampu mengalahkan mereka. Kemudian ia menyerang mereka untuk kedua dan ketiga kalinya dan tetap menang seperti semula. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan anak-anaknya untuk menyerang wilayah kekuasaan Persia, wilayah Sagat yang termasuk dalam bagian Turki, dan wilayah Romawi. Anaknya yang pertama berhasil menyebarkan wilayah hingga mencapai Samarkand, kemudian berlanjut ke China. Ketika salah satu saudaranya sampai di Samarkand, ia menemukannya telah didahului oleh saudaranya yang pertama. Akhirnya keduanya kembali dengan harta rampasan perang yang melimpah dan meninggalkan negeri Cina. Di negeri Cina, mereka meninggalkan beberapa kabilah Himyar yang bermukim di sana hingga sekarang. Adapun anak yang ketiga berhasil menaklukkan Konstantinopel, lalu meneruskan serangannya hingga negeri Romawi, kemudian pulang ke negerinya. Kisah-kisah tersebut jauh dari kebenaran. Kesalahannya sangat fatal dan lebih mirip dengan cerita-cerita palsu. Alasannya, kekuasaan Raja-Raja Tuba hanya di sekitar di Jazirah Arab dan pusat pemerintahan mereka pun berada di kota San'a, yaitu Yaman. Seperti diketahui bahwa Jazirah Arab diliputi oleh 3 laut dari 3 arah. Dari arah selatan terdapat Laut Hindia, di sebelah timur ada Persia, Teluk Persia yang menjorok hingga ke Basrah, dan di sebelah barat ada Laut Merah yang memanjang hingga ke terusan Suez yang masuk kawasan Mesir. Jarak perjalanan antara Laut Merah hingga Laut Syam, Laut Tengah bagian timur, adalah 2 marhalah. 2 marhalah ukuran perjalanan atau sebanding dengan 90-an kilometer atau kurang. Maka sangat tidaklah mungkin jika kawasan tersebut dilewati oleh seorang raja besar dengan pasukan yang besar pula tanpa terjadi penaklukan. Secara kebiasaan, hal ini tak mungkin terjadi, apalagi kawasan-kawasan tersebut telah dikuasai oleh Amalikoh, yaitu para penguasa sisa kaum Ad di Syam, Kan'an di Syam, dan penguasa Kipti di Mesir. Kemudian Amalikoh menguasai Mesir, sedangkan Bani Israel menguasai Syam. Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Raja-Raja Tuba melakukan peperangan dengan salah satu dari mereka, dan tidak pernah ada riwayat bahwa mereka pernah menguasai salah satu dari kawasan tersebut. Di samping itu pula, jarak dari laut hingga kawasan Maghrib sangatlah jauh, dan perbekalannya pun untuk para pasukan juga akan sangat banyak. Jika mereka melewati wilayah selain wilayah kekuasaan mereka,
maka mereka perlu melakukan penjarahan pertanian, binatang ternak, dan kekayaan negeri yang mereka lewati. Sebab perbekalan mereka tentulah tidak akan cukup menurut yang biasa dipahami. Kalaupun para sejarawan mengatakan bahwa mereka membawa perbekalan cukup untuk menempuh perjalanan tersebut, maka kita katakan bahwa kendaraan mereka tidak cukup untuk memuatnya. Untuk itu, dalam perjalanan mereka harus menundukkan daerah-daerah yang mereka lewati agar dapat bertahan. Jika kita mengatakan bahwa pasukan itu melewati daerah-daerah itu dan mendapat makanan dengan jalan damai, maka hal itu pun tidak mungkin. Semua penjelasan ini menunjukkan bahwa kisah-kisah yang telah ditulis para sejarawan di atas adalah lemah atau palsu. Adapun Wadi Ar-Ramal yang dikatakan dapat melemahkan orang yang melewatinya, ternyata tak pernah ada berita kabar yang menyebutkannya berada di Maghrib. Padahal banyak orang yang melaluinya, mengisahkan jalan-jalan dan kota-kotanya pada setiap zaman dan tempat. Mereka yang menceritakan Wadul Romli dilatari oleh kegemaran pada hal-hal yang bersifat aneh atau nyeleneh. Tentang serangan mereka terhadap negeri-negeri di kawasan timur dan Turki, walaupun jalan untuk ke sana lebih mudah daripada ke barat melalui Suez, namun jarak untuk tiba di sana sangatlah jauh. Di sisi lain, pasukan Persia dan pasukan Romawi pasti akan menghalangi mereka untuk sampai ke Turki. Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka menguasai negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Persia atau Romawi. Yang telah terjadi adalah mereka hanya memerangi Persia di perbatasan Irak, negeri antara Bahrain dan Hirah, dan kawasan di antara sungai Dajlah dan Ufrat. Hal itu terjadi antara Dhil Id'ar dan Kikaus dari Kiania, Persia, dan antara Tuba yang paling kecil, Abu Karib, dan Yasta'sif, yaitu Raja Persia. Mereka menyebutkan raja-raja Tuba tersebut juga berperang melawan raja-raja dari kelompok-kelompok setelah Kiania dan Sasania. Setelah berhasil melewati negeri Persia, lalu menuju negeri Turki dan Tibet. Serangan mereka terhadap Persia dan Turki jauh dari kemungkinan terjadi menurut pertimbangan kebiasaan, sebab sudah tentu mereka mendapatkan perlawanan dari kedua bangsa tersebut. Selain kebutuhan mereka akan perbekalan, selain jarak yang sangat jauh sebagaimana telah dijelaskan di awal, maka kisah-kisah seperti itu dapat dikatakan sebagai kisah yang batil. Kalaupun jalur periwayatannya sahih, namun ditilik dari faktanya tidaklah masuk akal. Apalagi ternyata kisah tersebut tidak diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang sahih. Perkataan Ibnu Ishaq tentang sejarah Yathrib, Aus, dan Khazraj, bahwa Raja Tuba yang terakhir pernah menempuh perjalanan ke negeri-negeri timur, ditafsirkan dengan ke negeri Irak dan Persia. Adapun ke negeri Turki dan Tibet, maka hal itu tidaklah mungkin terjadi karena alasan yang telah kami sebutkan tadi. Karena itu, janganlah Anda percaya begitu saja terhadap berita-berita yang sampai kepada Anda. Telitilah berita-berita tersebut dan nilailah dengan kaidah-kaidah yang benar, agar Anda dapat memberikan penilaian tepat dengan cara yang paling baik. Hanya Allah yang Maha memberi petunjuk dan memberikan kebenaran kepada kita semua. Kekeliruan yang lebih fatal daripada yang telah saya sebutkan tersebut adalah yang sering dinukil oleh para mufassirin ketika menafsirkan ayat sebagai berikut. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi? Al-Fajr ayat 6-7. Mereka menafsirkan kata Iram sebagai nama sebuah kota yang bersifat memiliki tiang-tiang yang sangat tinggi dan indah. Mereka menceritakan Ad bin Aus bin Iram mempunyai dua anak yang masing-masing bernama Syadid dan Syadad.
Keduanya menjadi raja setelahnya. Lalu Syadid meninggal, sehingga kekuasaan hanya berada di tangan Syadad. Raja-raja kecil juga tunduk kepadanya. Suatu ketika ia mendengar cerita tentang surga, lalu kemudian ia bertekad, sungguh-sungguh aku akan membangun sepertinya. Demikian yang dikatakan. Maka ia pun membangun kota Iram di padang Sahara Aden selama 300 tahun. Umurnya sendiri mencapai 900 tahun. Kota yang ia bangun itu sangat besar. Istana-istananya terbuat dari emas dan tiang-tiangnya terbuat dari jabarzat dan yakut. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tanaman dan sungai-sungai yang mengalir. Setelah pembangunannya selesai, ia kemudian pindah ke kota tersebut bersama keluarga kerajaan. Ketika perjalanannya menuju kota Iram, kurang sehari semalam lagi, Allah mengirim suara yang mengguntur menggelegar dari langit, sehingga membinasakan mereka secara keseluruhan. Kisah tersebut disebutkan oleh At-Tabari, Ats-Tsa'alibi, Az-Zamakhrashi, Az-Zamakhsyari, dan para mufassirin ahli tafsir lainnya. Mereka mengisahkan bahwa suatu saat Abdullah bin Kilabah keluar mencari untanya. Tiba-tiba ia sampai di kota tersebut. Ia lantas membawa harta yang sanggup ia bawa dari kota tersebut. Berita tentang hal itu pun sampai kepada Muawiyah. Karena itu ia diminta untuk menghadap kepadanya dan bercerita tentang kisahnya. Muawiyah lantas mencari Ka'ab al-Ahbar dan menanyainya tentang hal tersebut. Ka'ab al-Ahbar menjawab, tempat tersebut adalah kota Iram yang memiliki tiang-tiang. Kota ini akan dimasuki oleh salah seorang muslim yang berkulit kuning kemerahan. Pendek perawakannya, di alisnya dan di lehernya terdapat tai lalat. Ia pergi untuk mencari untanya. Kemudian Ka'abul Akhbar menoleh dan ia melihat Ibnu Kilabah, lalu berkata, demi Allah, inilah orangnya. Kota tersebut tidak pernah disebutkan berita mulai saat itu di mana-mana. Padang Sahara Aden yang mereka sangka bahwa di situ kota Iram dibangun berada di tengah negeri Yaman. Sementara peradaban Yaman terus berkembang dari masa ke masa. Para penunjuk jalan pun sering mengisahkan jalan-jalan Yaman dari segala arah. Walaupun demikian, tidak terdapat berita tentang kota Iram tersebut dan tidak ada pakar sejarah manapun yang pernah menyebutkannya. Seandainya mereka mengatakan bahwa kota tersebut telah lenyap bekas-bekasnya, maka hal itu masih dapat bisa diterima. Akan tetapi mereka mengatakan secara jelas bahwa kota tersebut masih ada. Sebahagian mereka mengatakan bahwa kota tersebut adalah kota Damaskus berdasarkan pertimbangan bahwa kaum Ad pernah menguasainya. Kekeliruan yang keterlaluan telah mengantarkan sebahagian mereka untuk mengatakan bahwa kota Iram sebenarnya ada, tetapi ia tidak dapat dilihat oleh kasat mata atau mata biasa, bahwa yang biasa dilihatnya hanya orang yang ahli latihan spiritual dan ahli sihir. Semua itu adalah perkataan-perkataan yang lebih mirip dengan khurafat, yang membuat para mufasir menyebutkan kisah-kisah tersebut adalah tuntutan masalah i'rab lafaz zatul iman sebagai sifat dari kata Iram. Mereka mengartikan kata al-imad dengan tiang-tiang, sehingga mereka berkesimpulan bahwa Iram adalah bangunan. Mereka menguatkan penafsiran tersebut dengan bacaan Ibnul Zubair adu Iram dalam bentuk idhofah, sehingga kata ad tidak ditanwin. Kemudian mereka mengambil kisah-kisah tersebut yang lebih serupa dengan dongeng yang masuk di dalam kategori cerita humor. Yang dimaksud dengan kata al-imad adalah pasak-pasak tenda. Jika yang dimaksud adalah tiang-tiang bangunan, maka tidak ada sesuatu yang khusus atau istimewa, karena maknanya berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki tempat tinggal berupa bangunan-bangunan yang memiliki tiang-tiang. Mereka pun terkenal memiliki sifat
memiliki fisik yang kuat dan rumah-rumah yang berbeda karakternya daripada kota-kota yang lainnya. Jika mengikuti bacaan Ibnu Az-Zubair, berarti pengaitan kelompok kepada kabilah. Seperti ketika Anda katakan Quraisy, Kinana, Ilyas, Mudhar, dan Rabi'ah Nizar. Maka apa perlunya mendatangkan arti yang terlalu jauh dengan kisah-kisah serupa dengan dongeng di mana kitabullah wajib disucikan darinya. Di antara kisah-kisah yang palsu adalah apa yang telah dinukil oleh para sejarawan tanpa terkecuali tentang sebab tragedi Biramikah. Mereka menyebutkan bahwa sebabnya muncul dari Al-Abasah, saudara perempuan Ar-Rasyid bersama budaknya yaitu Ja'far bin Yahya bin Khalid. Sebab Ar-Rasyid sayang terhadap keduanya, lalu keduanya kecanduan dengan khamr. Maka Ar-Rasyid mengizinkan keduanya untuk melakukan akad nikah dengan syarat tidak boleh berduaan agar keduanya tetap bisa berkumpul dalam majelisnya. Namun Al-Abasah membuat tipu daya terhadapnya agar dapat berduaan dengan budaknya tersebut karena didorong oleh rasa cinta yang membara terhadapnya. Akhirnya usahanya berhasil dan ia pun melakukan persetubuhan dalam keadaan mabuk sebagaimana yang mereka katakan. Akibat dari perbuatan atau hubungan tersebut, Al-Abasah lantas hamil. Setelah mendapatkan laporan mengenai kejadian itu, maka Ar-Rasyid pun sangat marah. Sungguh kisah tersebut jauh dari martabat Al-Abasah dalam agamanya, keluarganya, dan kemuliaannya. Selain itu, ia adalah cucu Abdullah bin Abbas yang hanya berjarak 4 keturunan. Keempat keturunan itu pun adalah para pemimpin agama. Al-Abasah adalah putri dari Muhammad Al-Mahdi bin Abdillah, Abi Ja'far Al-Mansur bin Muhammad As-Sajjad bin Ali, Abu Al-Khulafah bin Abdullah bin Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putri seorang khalifah dan saudara perempuan khalifah yang menguasai wilayah kerajaan yang sangat besar. Kekhalifahan Nabi SAW, keturunan orang-orang yang telah menjadi sahabat Nabi SAW, para penegak agama, para pembawa cahaya wahyu, dan tempat turunnya para malaikat dari segala arah. Ia adalah orang yang dekat dengan Arab tradisional yang bersahaja dan sederhana, dan jauh dari kebiasaan-kebiasaan berlebih-lebihan atau perilaku-perilaku yang keji. Di manakah harga diri dan kehormatan dicari jika karakter mulia itu tak lagi ia miliki? Di manakah juga kesucian dan kecerdasan jika keduanya hilang dari rumahnya? Atau bagaimana ia mencampuri nasabnya dengan Ja'far bin Yahya yang mengotori kemuliaan nasab Arabnya dengan salah seorang budak dari non-Arab? Bagaimana mungkin seorang Khalifah Ar-Rasyid dijadikan besan untuk seorang budak non-Arab, padahal ia memiliki cita-cita yang tinggi dan nenek moyang yang besar lagi terhormat? Jika orang mau berpikir tentang hal itu secara objektif dan membandingkan Al-Abasah dengan putri salah seorang raja pada zamannya, maka ia akan menganggap raja tersebut tidak mau menikahkan putrinya dengan salah seorang budaknya. Jika ini diingkari dan didustakan, di manakah derajat Al-Abasah dan Ar-Rasyid di mata manusia? Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa tragedi Baramikah disebabkan kesewenang-wenangan mereka terhadap kerajaan dan keserakahan mereka dalam memonopoli hasil daripada pajak. Bahkan ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid sendiri meminta sedikit harta, permintaan itu tidak terpenuhi. Mereka malah semakin mendominasinya dan mencampuri urusan kesultanannya. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak mengambil kebijakan dalam masalah-masalah kekuasaan. Akibatnya pengaruh-pengaruh mereka semakin meluas. Mereka mendominasi pos-pos jabatan kerajaan dengan keturunan mereka.
Bahkan mereka juga merebutnya dari golongan keluarga lain. Mereka menguasai kementerian, kesekretariatan, kepemimpinan, pertahanan, peralatan perang, dan bidang tulis-menulis. Dikatakan bahwa dalam istana Rashid terdapat 25 pemimpin yang berasal dari keturunan Yahya bin Khalid. Mereka adalah para pemegang jabatan militer maupun sipil. Mereka selalu berusaha untuk menyulitkan orang-orang penting kerajaan dan mengusir mereka keluar karena kedudukan ayah mereka, Yahya bin Khalid, yang dijadikan pangeran dan wakil oleh Harun ar-Rasyid, hingga sangat mendominasi khalifah. Yahya bin Khalid biasa memanggil Harun ar-Rasyid dengan wahai ayah. Karena itu keluarga Barmaki mendapat perhatian lebih dari para penguasa. Kemasyhuran mereka kian membesar dan jabatan kekuasaan pun berpihak dengan mudah kepada mereka. Mereka mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Budak-budak tunduk kepada mereka. Cita-cita tertuju kepada mereka. Hadiah raja-raja dari berbagai penjuru tertuju kepada mereka. Harta-harta pajak dan pungutan dari rakyat melimpah ke gudang-gudang mereka. Mereka memberikan pemberian berlimpah kepada teman-teman dan orang-orang penting dari kerabat mereka. Mereka menolong orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Mereka mendapat sanjungan yang tidak diperoleh oleh khalifah mereka. Mereka membuat tradisi pemberian hadiah-hadiah kepada para pencari kebaikan dan menjalin hubungan-hubungan dengan mereka. Mereka menguasai kota-kota, desa-desa, dan seluruh daerah kekuasaan hingga mereka menyebabkan kesedihan teman-teman dekat, membuat dengki orang-orang tertentu, dan membuat marah para pemegang jabatan kekuasaan. Maka persaingan-persaingan dan kedengkian-kedengkian tidak dapat lagi dihindarkan. Kedudukan mereka di kursi-kursi kekuasaan mulai terganggu oleh fitnah-fitnah terhadap mereka. Bahkan Bani Qahtafah yang masih terbilang paman-paman Ja'far, termasuk orang-orang yang paling besar andilnya dalam memfitnah keluarga Barmaki tanpa sedikit pun belas kasih terhadap mereka. Hari itu terjadi sering dengan tumbuhnya kedengkian, kecemburuan, dan kesombongan terhadap mereka. Bentuk-bentuk kedengkian tersebut dimunculkan oleh orang-orang kecil kepercayaan kerajaan. Hal ini berakibat pada menjerumuskan mereka ke dalam perlawanan-perlawanan besar terhadap kerajaan. Seperti kisah mereka yang berkaitan dengan Yahya bin Abdullah bin Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara Muhammad Al-Mahdi yang mendapat julukan An-Nafs Az-Zakiyah, yaitu jiwa yang suci, yang telah melancarkan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mansur. Yahya ini adalah orang yang diminta turun oleh Al-Fadl bin Yahya dari negeri Ad-Dailam atas amanah dari Khalifah Ar-Rasyid. At-Tabari menyebutkan bahwa Khalifah Ar-Rasyid menyerahkan dana sebesar 1 juta dirham kepada mereka untuk masalah ini. Lalu kemudian Ar-Rasyid menyerahkan Yahya bin Abdullah kepada Ja'far untuk ditahan di rumahnya dan di bawah pengawasannya. Ja'far menahannya dalam waktu tertentu. Kemudian kedekatan posisinya dengan raja mendorongnya untuk membebaskan tawanan demi menghormati darah Ahlul Bait dalam persangkaannya. Ketika ia dihadapkan kepada Khalifah Ar-Rasyid dan ditanyai tentang perbuatannya, ia menjawab, "Aku melepaskannya." Maka Ar-Rasyid pura-pura tidak marah kepadanya, padahal di dalam hatinya adalah sangat marah. Akibat tindakan cerobohnya, ia dan kaumnya dimusnahkan sehingga tiada lagi kekuasaan dan istana untuk mereka. Semuanya telah lenyap, tidak seperti kemarin. Akhirnya mereka menjadi pelajaran bagi orang lain. Barang siapa yang berpikir tentang sejarah mereka, meneliti perjalanan kerajaan dan para penguasanya,
maka kejadian tersebut benar-benar terwujud dengan didahului oleh sebab-sebabnya. Perhatikanlah apa yang dinukil oleh Ibnu Abdi Rabeh tentang perundingan Ar-Rasyid dengan paman kakeknya Daud bin Ali tentang pemusnahan keluarga Al-Barmaki, dan apa yang telah ia sebutkan dalam bab para penyair di dalam kitab Al-Iqad tentang dialog Al-Asma'i dengan Ar-Rasyid dan Al-Fadl bin Yahya dalam obrolan mereka di malam hari. Dengan begitu, Anda akan paham bahwa sesungguhnya yang memusnahkan mereka adalah faktor cemburu dan persaingan untuk mendominasi sang khalifah dan orang-orang bawahannya. Selain itu, musuh-musuh mereka membuat tipu daya dengan cara menyusupkan syair-syair kepada para penyanyi agar sampai ke telinga sang khalifah lalu membangkitkan amarahnya. Syair tersebut berbunyi, andai Hindun memenuhi janji lalu memuaskan diri kita dari apa yang kita ketahui dan bertingkah buas walau hanya sekali, sungguh orang yang tidak bertindak buas tidak berarti. Ketika Rasyid mendengar syair tersebut, maka ia berkata, "Iya, demi Allah, sesungguhnya aku lemah." Kalangan yang tidak menyukai keluarga Barmaki terus menyusupkan syair-syair seperti itu hingga membangkitkan rasa cemburu Ar-Rasyid yang selama ini terpendam dan melakukan hukuman pedihnya yang tak terperikan kepada keluarga Barmaki. Kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari penguasaan orang-orang yang buruk keadaannya. Adapun yang dikaitkan oleh cerita bahwa Khalifah Ar-Rasyid kecanduan minum arak, maka kami bersaksi kepada Allah bahwa kami tidak mengetahui keburukannya. Maka bagaimana dengan keteguhan Ar-Rasyid dalam menegakkan agama dan keadilan sebagaimana maksud didirikannya kekhalifahan? Bagaimana pulakah jika dibandingkan dengan fakta kedekatan Ar-Rasyid dengan para ulama dan para wali, juga dialognya dengan Al-Fudail bin Iyad, Ibnu As-Samak dan Al-Umari, surat-menyuratnya dengan Sufyan As-Sauri, tangisannya karena nasihat-nasihat mereka, doanya di Mekah ketika ia bertawaf, ibadahnya, kedisiplinannya dalam menjaga sholat pada waktunya dan ikut melaksanakan sholat subuh di awal waktu. At-Tabari dan lainnya mengisahkan bahwa setiap hari Ar-Rasyid menunaikan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. 1 tahun ia berperang dan 1 tahun lagi ia melaksanakan ibadah haji. Ia pernah menegur Ibnu Abi Maryam, seorang humoris atau pelawak yang menemaninya ketika begadang. Ketika itu Ar-Rasyid sedang sholat dan membaca ayat, "Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah Anda semua akan dikembalikan." Surah Yasin ayat 22. Ibnu Abi Maryam berusaha untuk melawak dengan berceloteh, "Demi Allah, aku tidak tahu mengapa." Maka Ar-Rasyid tak mampu membendung keinginannya untuk terbahak-bahak. Lalu Ar-Rasyid menoleh kepadanya dan berkata sambil marah, "Wahai Ibnu Abi Maryam, apakah humormu juga sampai dalam sholat? Jauhilah bermain-main dengan Al-Quran dan agama. Adapun selain pada keduanya, maka terselah engkau." Selain itu, ilmu dan kesahajaan masih meliputi dirinya karena kedekatan masanya dengan para pendahulunya yang menyukai ilmu dan kesahajaan. Jeda waktu antara dirinya dan kakeknya yaitu Abu Ja'far tidaklah jauh, hanya beberapa tahun saja. Abu Ja'far adalah orang yang dekat dengan ilmu dan agama, baik sebelum menjabat khalifah maupun setelahnya. Dialah yang berkata kepada Imam Malik ketika memberi saran kepadanya untuk menyusun kitab Al-Muwatta, "Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih alim daripada diriku dan dirimu, dan sesungguhnya aku tersibukkan dengan kekhalifahan, maka susunlah kitab
agar dimanfaatkan oleh banyak orang, di mana dalam kitab itu engkau menjauhi keringanan-keringanan Ibnu Abbas dan kesulitan-kesulitan Ibnu Umar. Hendaklah Anda sungguh-sungguh mempersiapkannya untuk manusia. Dalam satu kesempatan, Imam Malik berkata, demi Allah, sejak hari itu ia mengajariku untuk menulis kitab. Abu Ja'far adalah khalifah yang enggan hidup mewah, sehingga ia tidak memberikan pakaian yang baru kepada keluarganya dari dana Baitul Mal. Suatu saat Al-Mahdi putranya menemukan sedang bersama dengan para penjahit yang sedang menambal pakaian-pakaian keluarganya yang telah sobek. Maka Al-Mahdi tidak menyetujui hal itu, lalu berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku yang akan mencukupi kebutuhan pakaian keluarga tahun ini dari hartaku sendiri." Abu Ja'far berkata, "Silahkan jika seperti itu keadaannya." Ia tidak melarangnya untuk menyuplai pakaian, namun ia tidak mengizinkannya untuk membiayai hal itu dari dana kas kaum muslimin. Bagaimana Khalifah Rashid yang masanya dekat dengan Khalifah Abu Ja'far dan ayahnya serta pendidikan keluarganya seperti itu pantas disebut kecanduan khamr. Sebagai perbandingan, kalangan terhormat bangsa Arab jahiliyah yang biasa menjauhi minuman khamr sudah dikenal luas. Pohon anggur bukan bagian dari tanaman mereka. Sebagian besar mereka memandang minuman khamr sebagai tindakan tercela. Harun ar-Rasyid dan kakek bapaknya sangatlah teguh dalam menjauhi perkara-perkara yang tercela menurut agama dan dunia. Mereka serta menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, sifat-sifat sempurna dan nilai-nilai luhur bangsa Arab. Perhatikanlah apa yang telah dinukil oleh At-Tabari dan Al-Mas'udi tentang kisah Dr. Jibril bin Bakhtaisyu. Ketika daging ikan sedang dihidangkan kepadanya, Dr. Jibril melarangnya dan memerintahkan kepada penyedia makanan untuk membawanya ke rumahnya. Namun Ar-Rasyid mencurigai hal itu, sehingga ia menyuruh pembantunya untuk menyelidiki hal itu hingga menemukan sang dokter memakan hidangan ikan tersebut. Sebagai gantinya, Ibnu Bakhtaisyu menyiapkan 3 potong ikan ke dalam 3 mangkok. Yang pertama ia campur dengan daging yang diberi bumbu, sayuran, bahan-bahan pendingin, dan manisan. Mangkok kedua ini ia aliri dengan air yang dingin, dan mangkok yang ketiga ia beri khamar murni. Untuk mangkok yang pertama dan yang kedua ia berkata, "Ini adalah makanan Amirul Mukminin, baik ikan dicampur dengan yang lainnya atau tidak." Dan untuk mangkok yang ketiga ia berkata, "Ini adalah makanan Ibnu Bakhtaisyu." Kemudian ia menyerahkannya kepada penyedia makanan. Ar-Rasyid berasa ditipu oleh sang dokter, maka ia memanggilnya untuk menegurnya. Sang dokter lantas menunjukkan ketiga mangkok tersebut. Ar-Rasyid menemukan hidangan ikan yang dicampur dengan khamr menjadi remuk dan terpisah-pisah, sedangkan ikan yang ada di dalam kedua mangkok yang lain membusuk dan berubah baunya. Akhirnya sang dokter tidak jadi dimarahi oleh Khalifah Ar-Rasyid. Kisah tersebut menjelaskan bahwa sifat-sifat Ar-Rasyid dalam menjauhi minuman khamr sudah dikenal oleh orang-orang dekatnya dan para pelayan makanannya. Riwayat yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah memenjarakan Abu Nuwas setelah ia mengetahui Abu Nuwas ternyata sangat kecanduan dengan khamr, hingga Abu Nuwas bertaubat dan meninggalkannya secara total. Ar-Rasyid hanyalah minum perasan kurma sebagaimana yang diperbolehkan oleh mazhab penduduk Irak, yaitu mazhab Hanafi. Fatwa-fatwa mereka tentang hal itu sudah terkenal. Adapun khamr yang murni tidak patut Ar-Rasyid dituduh suka meminumnya. Berita-berita yang lemah tentang hal itu tidak perlu dipercaya. Ar-Rasyid tidak melakukan dosa-dosa dalam Islam. Keluarga dan nenek moyang Ar-Rasyid juga tidak suka bermewah-mewahan atau melakukan pemborosan di dalam pakaian, perhiasan, dan segala sesuatu yang mereka pergunakan. Hal itu dikarenakan gaya hidup tradisional dan kepolosan dalam mengamalkan agama tidak mereka tinggalkan.
bagaimana mereka disangka keluar dari perkara yang diperbolehkan menuju perkara yang terlarang. Para sejarawan seperti Al-Tabari, Al-Mas'udi dan yang lainnya telah bersepakat bahwa seluruh khalifah-khalifah terdahulu dari kalangan Bani Umayyah dan Bani Abbas memakai perhiasan yang ringan dari perak untuk pakaian, pedang, tali kekang, dan pelana. Khalifah pertama yang memakai perhiasan emas adalah Al-Mu'taz bin Al-Mutawakkil, khalifah urutan ke-8 dari Ar-Rasyid. Demikianlah kondisi mereka di dalam berpakaian. Bagaimana menurut Anda tentang minuman-minuman mereka? Hal itu akan menjadi lebih jelas bagi Anda jika memahami karakter daulah mereka yang dimulai dari gaya-gaya tradisional dan sederhana, sebagaimana yang akan kami terangkan di dalam masalah-masalah kitab pertama insya Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Yang serupa dengan kisah tersebut atau hampir mirip adalah apa yang dinukil oleh mereka dari para ahli sejarah secara keseluruhan tentang Yahya bin Akhtam, hakim pada pemerintahan Al-Maknun dan sekaligus temannya. Mereka menyebutkan bahwa ia orang yang kecanduan khamr dan bahwa pada suatu malam ia mabuk lalu ditidurkan di taman bunga yang wangi sehingga ia tersadar. Mereka lantas mendendangkan syair Yahya bin Akhtam, "Wahai tuanku dan pemimpin umat manusia, sungguh berlaku hukumnya bagi orang yang meminumiku. Aku lalai dari pelayan minum hingga membuatku, seperti yang kau lihat, hilang akal dan agama." Kondisi Ibnu Akhtam dan Al-Maknun dalam hal ini sama dengan kondisi Ar-Rasyid. Minuman mereka hanyalah perasan kurma yang tidak sampai membuat mabuk. Ini tidak diharamkan menurut mereka. Adapun bermabuk-mabukan bukanlah perilaku mereka. Pertemanannya dengan Al-Makmun adalah karena ikatan agama. Telah diriwayatkan dari jalur yang sahih bahwa Ibnu Akhtam sering tidur bersama Al-Makmun di rumahnya. Dalam nukilan tentang keutamaan Al-Makmun dan karakternya yang baik, disebutkan bahwa suatu malam Al-Makmun terbangun dalam keadaan haus dan sangat hati-hati ia bangkit untuk mencari minuman karena khawatir ia akan membangunkan Yahya bin Akhtam. Riwayat lain yang juga sahih menyebutkan bahwa keduanya sholat subuh bersama-sama. Lalu di manakah tuduhan kecanduan khamr tersebut? Selain itu pula Yahya bin Akhtam menjadi rujukan para ahli hadis. Imam Ahmad bin Hambal dan Ismail Al-Qadhi menyanjungnya. Imam At-Tirmidzi menggunakan riwayatnya dalam kitab Al-Jami'. Al-Mizzi menyebutkan bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan darinya dalam kitab selain Al-Jami'. Dengan kata lain, mencelanya berarti mencela seluruh ahli hadis. Begitu juga tuduhan orang-orang gila bahwa Yahya bin Akhtam bernafsu terhadap anak-anak muda. Mereka berdusta atas nama Allah dan para ulama dengan mengambil kisah-kisah palsu dari para tukang cerita, yang bisa jadi cerita tersebut adalah buatan musuh-musuhnya. Hal itu karena kesempurnaan dan kedekatannya dengan Al-Makmun yang menerbitkan dengki di hati mereka, padahal posisi keilmuan dan keagamaannya suci dari hal-hal semacam itu. Ahmad bin Hambal pernah mendengar tuduhan orang-orang terhadap Yahya bin Akhtam. Maka Ibnu Hambal berkata, "Subhanallah, subhanallah, siapakah orang yang mengucapkan ini?" Ia sangat mengingkari tuduhan-tuduhan tersebut. Ismail bin Al-Qadhi memujinya, lalu ia dilapori dengan cerita-cerita tersebut. Maka ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari itu semua. Tidak mungkin hilang keadilan orang sepertinya karena pendustaan orang durjana dan pendengki." Ia juga berkata, Yahya bin Akhtam adalah orang yang membersihkan diri kepada Allah dari sesuatu yang dituduhkan kepadanya tentang masalah anak-anak muda. Sungguh aku telah mengetahui rahasia-rahasianya dan aku melihatnya sebagai orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi ia orang yang suka bercanda dan baik pergaulannya, sehingga mendapat tuduhan-tuduhan tersebut. Ibnu Hibban juga memasukkannya ke dalam daftar orang-orang yang thiqah atau terpercaya dan berkata bahwa tidak perlu diperhatikan apa yang dikisahkan mengenai dirinya karena kebanyakannya adalah dusta. Di antara kisah-kisah
seperti di atas adalah apa yang dinukil oleh Ibnu Abdi Rabeh, penulis kitab Al-Iqdul Farid tentang kisah Sinbil, yaitu keranjang, yang menjadi penyebab Al-Makmun menikahi putri Al-Hasan bin Sahal yang bernama Buron. Ia menyebutkan bahwa suatu malam Al-Makmun menempuh perjalanan di kota Baghdad. Lalu ia menemukan keranjang yang diturunkan dari atas loteng dengan alat-alat penggantung. Al-Makmun lantas memegangi tali-tali tersebut. Tiba-tiba ia dibawa naik ke atas dan berada di sebuah majelis. Di situ ia terheran-heran dengan perhiasan permadani, tiang-tiang bangunan, dan keindahan pemandangan yang sangat memikat hati. Kemudian seorang perempuan yang sangat cantik dan menggoda keluar dari balik tirai. Ia memberikan ucapan selamat kepada sang khalifah dan mengajaknya untuk meminum arak. Maka ia terus minum arak bersamanya sampai waktu subuh tiba. Kemudian kembali kepada teman-temannya yang sudah lama menantinya. Tetapi ia dibuat mabuk cinta terhadap perempuan tersebut, sehingga ia menjalin hubungan besan dengan ayah sang wanita tersebut. Di manakah semua itu dari kepribadian Al-Makmun yang sudah dikenal dalam agama, ilmu, dan perilaku yang meniru jejak-jejak para khalifah yang lurus dari nenek moyangnya, dan jejak-jejak keempat khalifah, pilar-pilar agama, diskusinya dengan para ulama, dan keteguhannya dalam menjaga batas-batas Allah, salat-salat, dan hukum-hukumnya. Bagaimana boleh dituduhkan kepadanya perilaku orang-orang fasik yang banyak kebatilan-kebatilannya untuk berjalan-jalan tanpa arah pada malam hari seperti orang-orang Arab yang sedang dimabuk rindu? Di manakah semua itu jika dihubungkan dengan derajat putri Al-Hasan bin Sahal dan kemuliaannya, serta harga diri dan kehormatan yang ada di rumahnya? Hikayat-hikayat seperti ini banyak sekali dan sudah terkenal di dalam buku-buku para sejarawan yang mendorong pemalsuan kisah-kisah tersebut, dan pembicaraan-pembicaraan terhadapnya adalah tenggelam dalam syahwat-syahwat yang diharamkan, ingin bebas dengan perkara-perkara yang memabukkan dan menjustifikasi perilaku mereka yang bejat itu dengan kisah-kisah tersebut. Karenanya Anda melihat mereka bersemangat untuk menyebarkan kisah-kisah tersebut dan mencari-carinya ketika mereka menelisik buku-buku resmi sejarah. Ketika mereka menelisik buku-buku catatan resmi kerajaan, seandainya mereka meniru perilaku-perilaku para khalifah yang positif dan sifat-sifat sempurna yang layak dan masyhur dari mereka, maka sungguh hal itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Suatu hari aku pernah mencela sebahagian pangeran karena hobinya menyanyi dan memainkan gitar. Aku berkata kepadanya, "Hal ini bukan termasuk bagianmu dan tidak layak untuk posisimu." Ia berkata kepadaku, "Apakah Anda tidak mengetahui bahwa Ibrahim bin Al-Mahdi, ia adalah master di dalam bidang ini dan pemimpin para penyanyi pada zamannya?" Aku berkata kepadanya, "Subhanallah, apakah Anda tidak meniru ayahnya atau saudaranya? Atau apakah Anda tidak tahu bagaimana hal itu membuat Ibrahim terlepas dari posisi-posisi mereka, tidak menjadi penguasa karena saking banyaknya mencari ilmu?" Namun ia tetap tuli dari kritikanku dan berpaling. Allah Maha memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Di antara kisah-kisah yang lemah adalah kisah yang disebutkan para sejarawan dan para penukil tentang Ubaidiyyin, khalifah-khalifah Syiah di Kairuan dan Kairo, bahwa mereka bukan termasuk Ahlul Bait, dan cercaan terhadap nasab mereka yang sampai kepada Ismail bin Ja'far as-Sadiq. Dalam hal itu mereka berpegang kepada cerita-cerita buatan orang-orang yang lemah dari khalifah-khalifah Bani Abbas untuk menjilat mereka dengan cara mencerca orang-orang yang menjadi oposan mereka dan mencari variasi untuk mendapatkan kesenangan dan musuh-musuh mereka, sebagaimana yang akan kami sebutkan sebahagiannya di dalam kisah-kisah mereka. Mereka lupa dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mendustakan dakwaan mereka dan membantah mereka. Sesungguhnya mereka telah sepakat mengenai permulaan Daulah Syiah, bahwa ketika Abu Abdillah Al-Muhtasib mengundang Ridha dari keluarga Muhammad bin Qutama,
sehingga kabarnya terkenal dan pengamanannya terhadap Ubaidillah Al-Mahdi dan anaknya Al-Qasim diketahui. Maka keduanya khawatir atas dirinya. Kemudian keduanya melarikan diri dari timur tempat kekhalifahan menuju barat hingga sampai Mesir. Di Iskandaria keduanya keluar dengan penampilan seorang saudagar. Akan tetapi kabarnya tercium oleh Isa An-Nausyari. Beliau adalah gubernur Mesir dan Iskandaria. Maka ia menyebarkan pasukan untuk menangkapnya. Hingga ketika keduanya sempat diketahui, mereka menghilang lagi dengan penyamaran, lalu lari menuju Maghrib. Mereka juga sepakat bahwa Al-Mu'tadhi memberikan perintah kepada Aghalibah, para pemimpin Afrika di Kairouan, dan Bani Midror, para penguasa Sijil Masah, untuk mencari keduanya di seluruh penjuru dan menyebarkan mata-mata secara intensif. Aliasa merupakan penguasa Sijil Masah dari keluarga Midror menemukan tempat persembunyian keduanya di negerinya. Maka ia langsung melakukan penangkapan terhadapnya demi memuaskan sang khalifah. Hal itu terjadi sebelum kelompok Syiah mengalahkan Bani Aghlab di Kairouan. Kemudian setelah itu seruan Syiah tampak di Maghrib dan Afrika, lalu di Yaman, Iskandaria, Mesir, Syam, dan Hijaz. Mereka merebut separuh wilayah kekuasaan Bani Abbas. Bahkan mereka hampir menguasai tempat-tempat mereka dan meruntuhkan kekuasaan mereka. Sungguh propaganda mereka ditampakkan di Irak oleh Amir al-Basasiri dari kalangan Dailam dan non-Arab yang mengalahkan penguasa-penguasa Bani Abbasiyah dalam satu persengketaan antara dirinya dengan para pangeran non-Arab lainnya. Ia melakukan propaganda kepada mereka selama setahun penuh di Dailam. Bani Abbasiyah terus bertahan di daerah kekuasaannya sendiri, sementara Bani Umayyah berada di belakang laut, yaitu di Andalusia, menanti dengan sorak-sorai permusuhan dan peperangan terhadap mereka. Bagaimana semua itu terjadi kepada orang yang mengaku memiliki nasab dengan Ahlul Bait secara berdusta? Ambillah pelajaran dari keadaan Al-Qirmiti ketika ia mengaku memiliki nasab dengannya. Bagaimana dakwahnya gagal, para pengikutnya bercerai-berai, dan keburukan serta tipu dayanya cepat terbongkar. Maka buruklah kesudahan mereka dan mereka merasakan pedihnya ulah mereka sendiri. Andai kata kelompok Ubaidiyin juga berdusta dalam pengakuan tersebut, maka pasti akan terungkap meski butuh waktu yang lama. Adapun perilaku yang dimiliki seseorang diketahui walau ia menyangka tersembunyi. Daulah Ubaidiyin, yaitu Syiah, berlangsung selama sekitar 270 tahun. Mereka menguasai makam Ibrahim, tempat sholat Ibrahim, tempat tinggal Rasulullah, makam beliau, tempat wukuf orang-orang haji, dan tempat turunnya para malaikat. Kemudian kekuasaan mereka hilang secara total dengan tetap adanya loyalitas dan kecintaan terhadap mereka dan keyakinan bahwa nasab mereka terhubung dengan Ismail bin Ja'far bin As-Siddiq. Setelah kedaulatan mereka runtuh, mereka berulang kali melakukan demonstrasi dan melakukan propaganda untuk bid'ah-bid'ah mereka. Mereka menyorak-nyorakan nama anak-anak mereka yang mereka sangka berhak untuk memegang kekhalifahan dengan adanya wasiat dari imam-imam terdahulu. Seandainya mereka ragu di dalam nasab mereka, maka mereka tidak akan mengalami bahaya-bahaya dalam membela keyakinan mereka. Sesungguhnya pelaku bid'ah yakin dengan bid'ahnya dan tidak mendustakan dirinya dengan apa yang dijalaninya. Anehnya, bagaimana Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, guru besar ahli kalam, mengikuti pendapat lemah tersebut, jika alasannya adalah karena penyimpangan kaum Syiah tersebut dari agama dan ekstremitas mereka dalam paham Rafidhah, yaitu penolakan terhadap kekhalifahan selain kekhalifahan Ali radhiyallahu taala anhu, maka hal itu bukan merupakan latar belakang permulaan daulah mereka. Ketepatan nasab mereka bukanlah jaminan keselamatan mereka dari siksa Allah Ta'ala atas kekafiran mereka. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam tentang putranya, "Wahai Nuh,
Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah Anda memohon kepadaku sesuatu yang Anda tidak mengetahui hakikatnya. Surah Hud ayat 46. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasihati Fatimah radhiyallahu taala anha bersabda, "Wahai Fatimah, beramallah, karena sesungguhnya aku sedikit pun tidak dapat menyelamatkanmu dari siksa Allah." Ketika seseorang mengetahui suatu masalah atau meyakini suatu perkara, tentulah ia akan membelanya. Hanya Allah yang berkata benar dan Dia yang menunjukkan jalan. Kaum Syiah tersebut menjadi sasaran negara-negara dan berada di bawah kekuasaan para penguasa tirani karena banyaknya golongan mereka dan penyebaran mereka sampai di tempat-tempat yang jauh serta berulang kalinya pemberontakan mereka. Kondisi mereka yang terus tertekan membuat tokoh-tokoh mereka bersembunyi dan hampir tidak dikenal lagi. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Andai kau tanya hari tentang namaku, ia tidak akan tahu, dan tentang tempatku juga tak akan tahu." Bahkan Muhammad bin Ishaq kakek Ubaidillah Al-Mahdi dijuluki sebagai julukan Al-Maktum, yaitu yang tersimpan. Yang menamakan demikian adalah kelompok mereka karena mereka sepakat untuk menyembunyikannya demi menyelamatkannya dari orang-orang yang memusuhi mereka. Kemudian kelompok Abbasiyah menggunakan kesempatan tersebut untuk mencerca nasab mereka dan mencari muka dengan pandangan yang lemah tersebut di hadapan orang-orang yang lemah dari kalangan khalifah mereka. Selain untuk memuaskan para pendukung dan para amir pangeran daulah mereka yang terjun berperang menghadapi musuh, dengan cara tersebut mereka membela diri. Mereka membela diri mereka dan kesultanan mereka dari tuduhan lemah untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang telah mengalahkan mereka di Syam, Mesir, dan Hijaz, yakni kelompok dari Ubaidiyin, Syiah, dan para pendukung dakwah mereka. Para hakim di Baghdad sampai membuat penetapan bahwa mereka bukan berasal dari nasab yang mereka akui tersebut. Ketetapan para hakim ini disaksikan oleh tokoh-tokoh umat seperti Syarif Ridho dan saudaranya Al-Murtadha Ibnu Al-Bautawi, dan dari kalangan ulama ada Abu Hamda Al-Isfiraini, Al-Kaduri, Ibnu Al-Akhfani, Al-Abiyawardi, Abu Abdullah bin An-Nu'man, ahli fikih Syiah, dan yang lainnya. Dengan disaksikan oleh banyak orang itu, hal itu terjadi pada tahun 460 pada masa kekuasaan Al-Qadir. Persaksian mereka didengar oleh banyak rakyat di Baghdad yang mayoritasnya mendukung Bani Abbas yang mencerca nasab tersebut. Kemudian hal itu dinukil oleh tukang berita sebagaimana mereka dengar dan mereka riwayatkan, sebagaimana mereka hafal meski kebenaran bertolak belakang dengannya. Surat Al-Muhtadi kepada Ibnu Al-Aghlab di Kairuan dan Ibnu Midrar di Sijil Masah berkaitan dengan Ubaidillah adalah saksi yang paling jujur dan bukti yang sah tentang kebenaran nasab mereka. Al-Muhtadi adalah orang yang paling tahu tentang nasab Ahlul Bait daripada yang lain. Sementara kerajaan dan kekuasaan merupakan pasar dunia, kepadanya lah ilmu-ilmu dan keahlian didatangkan. Di dalamnya hikmah-hikmah yang dihilang dicari, dan kepadanya lah kendaraan-kendaraan riwayat dan berita dikendalikan. Sesuatu yang laku di sana tentu akan laku di semua tempat. Jika kerajaan menjauhkan diri dari sikap sewenang-wenang, kezaliman, kebodohan, sifat-sifat yang hina, dan menempuh jalan yang lurus, maka yang laku adalah emas yang murni dan perak yang bersih. Namun, jika kerajaan bertindak secara pragmatis, berpihak kepada orang-orang dengki dan menjalin kerja sama dengan maklar-maklar kebatilan dan kesesatan, maka yang laku adalah sesuatu yang buruk dan yang palsu. Orang yang memiliki kemampuan analisa dan wawasan yang luas akan menggunakannya sebagai timbangan pandangan, penelitian, dan penelusurannya. Yang serupa dengan kisah di atas dan lebih parah lagi daripada adalah
daripadanya adalah obrolan orang-orang yang mencerca nasab Idris bin Abdillah bin Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang menjadi imam setelah ayahnya di Maghrib paling barat. Mereka menolak nasab ini dengan berdasarkan prasangka bahwa asal-usul kandungan yang melahirkan Idris adalah dari Rashid, budak mereka, bukan dari Idris Al-Akbar, ayahnya. Betapa keterlaluannya mereka, betapa bodohnya mereka. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Idris Al-Akbar menjalin hubungan pernikahan di Barbar, dan bahwa sejak ia masuk Maghrib hingga wafat ia hidup di pedesaan, dan kondisi pedesaan pada masa itu tidak ada sesuatu yang samar, sehingga tidak ada tempat-tempat yang mencurigakan atau mengundang prasangka buruk. Kondisi istri-istri mereka juga dilihat dan didengar oleh orang-orang yang menjadi tetangga mereka, karena rumah-rumah mereka saling berdekatan dan berdampingan. Rashid yang merupakan budak mereka melakukan tugas-tugasnya di bawah persaksian dan pengawasan keluarga besar dan seluruh tetangga mereka. Seluruh penduduk Barbar Maghrib sepakat untuk melakukan baiat terhadap Idris Al-Asghar setelah ayahnya. Mereka loyal dan patuh terhadapnya secara sukarela, berjanji setia untuk mati demi membelanya dan ikut serta di dalam peperangan-peperangannya. Seandainya mereka berbicara kepada diri mereka sendiri dengan tuduhan tersebut atau telinga mereka mendengarnya, walaupun dari musuh yang jauh atau dari orang munafik, maka mereka tentu enggan untuk melakukan hal-hal tersebut walaupun cuma sebahagian saja. Demi Allah, tuduhan tersebut sama sekali tidaklah benar. Ucapan-ucapan seperti itu muncul dari Bani Abbas dan dari Bani Aghlab yang merupakan gubernur mereka yang berada di kawasan Afrika. Kisah yang sebenarnya adalah ketika Idris Al-Akbar melarikan diri ke Maghrib karena perang Fakh, maka Al-Hadi memerintahkan kepada Bani Al-Aghlab untuk menangkapnya dan menyebarkan mata-mata secara intensif untuk meringkusnya. Namun mereka gagal untuk menemukannya. Idris tiba di Maghrib dengan selamat, maka di sana kekuasaan dan dakwahnya berkembang secara sempurna. Ketika Rashid memegang tampuk kekuasaan, gubernurnya yang berkuasa di daerah Mesir mendukung kaum Alawiyah secara sembunyi-sembunyi dan berusaha mencari muka dalam kasus selamatnya Idris ke Maghrib. Rashid pun kemudian membunuhnya. Asyamah adalah salah seorang budak Al-Mahdi, ayah Rashid, melancarkan tipu daya untuk membunuh Idris. Ia berpura-pura menjadi pengikut setia Idris dan menyatakan berlepas diri dari Bani Al-Abbas. Idris menerimanya dan menjadikannya kawan dekat. Maka ketika Idris lengah sendirian, Asyamah meracuninya melalui makanan yang diberikan kepadanya, sehingga Idris pun meninggal. Berita meninggalnya Idris sampai kepada para penguasa Abbasiyah. Mereka menyambutnya dengan gembira karena mereka berharap terputusnya propaganda Al-Alawiyah, yaitu keturunan Ali bin Abi Thalib, di Maghrib telah membasmi virus-virusnya. Ketika mereka mendengar kabar yang beredar tentang asal-usul Idris bin Idris, harapan mereka pun pupus. Dengan begitu, dakwah Al-Alawiyah kembali lagi dan golongan Syiah hidup lagi di Maghrib. Kerajaan mereka dengan kepemimpinan Idris bin Idris mulai berkembang lagi. Hal itu menjadi serangan yang lebih menyakitkan bagi kelompok Abbasiyah daripada hunjaman panah. Kegagalan dan kelemahan telah menjangkiti kerajaan Arab, sehingga mereka tidak mampu mencapai kawasan-kawasan yang jauh. Kemampuan Ar-Rashid untuk membinasakan Idris Al-Akbar yang berada di Maghrib dan yang diliputi oleh bangsa Barbar hanya sebatas meracuninya saja. Untuk mengatasi kendala tersebut, para penguasa Abbasiyah memberikan instruksi kepada wakil-wakilnya dari Bani Al-Aghlab di Afrika untuk menjadi benteng bagi mereka dan pembasmi bibit-bibit sebelum berkembang biak. Al-Makmun dan para penguasa setelahnya terus memberikan perintah seperti itu. Namun Bani Al-Aghlab yang menjadi sekutu Bani Al-Abbas tersebut tidak mampu membendung arus bangsa Barbar dari Maghrib. Untuk melawan mereka, para penguasa Bani Al-Abbas terus menggalang peperangan yang besar terhadap mereka.
karena kekhalifahan mereka terus digerogoti oleh serangan-serangan dari penguasa-penguasa non-Arab. Bahkan mereka mengendalikan kekuasaan dan kebijakan-kebijakan kekhalifahan sesuai dengan keinginan mereka, baik melalui jalur tokoh-tokoh, upeti, staf ahli strategi, dan segala kebajikan yang positif maupun negatif. Hal itu sebagaimana digambarkan oleh penyair sebagai berikut. Khalifah disangkar antara penasihat dan orang jahat, berucap sebagaimana keduanya berucap, laksana burung beo yang taat. Karena itu para penguasa Bani Al-Aghlab khawatir dilaporkan buruk kepada penguasa Abbasiyah. Mereka membuat alasan-alasan yang dapat membebaskan mereka dari ancaman tersebut. Ada kalanya mereka menghina Al-Maghrib, ada kalanya mereka menghina Maghrib dan penduduknya, melakukan teror dengan cara menyebarkan opini negatif terkait dengan Idris dan para penggantinya. Mereka mengkampanyekan bahwa Idris telah melewati batas-batas wilayah. Mereka giat memberikan hadiah dan upeti-upeti yang besar kepada sang khalifah untuk menunjukkan penghormatan terhadap mereka, mengisyaratkan dahsyatnya kekuatannya, mengagungkan perintahnya, dan menunjukkan kesiapan mereka untuk memusnahkan dakwah Syiah jika mereka diperintahkan. Ada kalanya mereka mencerca nasab Idris dengan cercaan yang dusta tersebut untuk merendahkan derajatnya tanpa memperhitungkan apakah tuduhan mereka itu benar ataukah salah. Hal itu karena jarak yang jauh dan akal yang lemah dari orang-orang kerdil Abbasiyah dan bawahan-bawahan mereka dari kalangan non-Arab yang menerima begitu saja ucapan dan cerita dari orang lain. Itulah kebiasaan-kebiasaan mereka hingga akhirnya kekuasaan Bani Al-Aghlab tamat. Namun cercaan-cercaan buruk itu terdengar di telinga orang-orang yang dungu dan sebahagian orang-orang yang memusuhi mereka, yang memasang telinganya lebar-lebar terhadap tuduhan-tuduhan tersebut dan menjadikannya sebagai model untuk memusuhi para penerus kekuasaan Syiah ketika timbul persaingan. Betapa buruk perilaku mereka, karena mereka berpaling dari tujuan-tujuan syariat. Tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan di dalamnya. Idris dilahirkan oleh bapaknya dari pernikahan yang sah. Penyucian Ahlul Bait dari tuduhan seperti itu adalah bagian dari akidah orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan kotoran dari mereka dan menyucikan mereka sesuci-sucinya. Nasab Idris suci dari kotoran dan disucikan dari kotoran sesuai dengan keterangan Al-Quran. Barang siapa yang berkeyakinan selain itu, maka ia kembali dengan dosanya dan memasuki kekafiran dari pintunya. Saya telah menulis bantahan secara panjang lebar di dalam masalah ini untuk menutup pintu-pintu keraguan dan menepis kedengkian dalam hati orang-orang yang dengki. Lebih-lebih setelah kedua telinga saya mendengar orang yang mencerca mereka, bersikap melewati batas terhadap mereka, mencela nasab mereka secara dusta, mengaku menukilnya dari sebahagian sejarawan Maghrib yang telah menyimpang dari Ahlul Bait dan ragu dalam mempercayai orang-orang salaf mereka. Apapun yang mereka lakukan, Ahlul Bait adalah keluarga yang telah disucikan dari apa-apa yang mereka tuduhkan dan terjaga darinya. Meniadakan aib dari sesuatu yang mustahil adalah aib itu sendiri. Namun saya mendebat mereka dalam kehidupan dunia dan saya berharap agar mereka menebatku pada hari kiamat. Hendaklah Anda ketahui bahwa kebanyakan orang-orang yang mencela nasab mereka adalah orang-orang yang dengki terhadap para pengganti Idris dari kalangan yang menisbatkan diri kepada Ahlul Bait atau orang yang menyusup ke dalam keluarga mereka. Pengakuan memiliki nasab Ahlul Bait adalah pengakuan yang besar bagi seluruh umat Islam dari generasi ke generasi. Orang yang mengakunya akan mendapat perhatian dari manusia karena nasab Bani Idris di negeri-negeri mereka, di Fes dan di seluruh negeri Maghrib sudah sangat masyhur. Maka hampir mustahil seseorang yang bukan termasuk mereka lalu mengaku termasuk dari mereka. Sebab umat Islam dari generasi ke generasi meriwayatkan nasab mereka.
Rumah Idris, kakek mereka dan pendiri kota Fes, berada di tengah-tengah mereka. Masjidnya berdampingan dengan toko-toko dan jalan-jalan mereka. Pedangnya terhunus di pucuk menara azan yang besar di tempat mereka. Demikianlah, dan begitu banyak bukti sejarah tentang mereka yang melewati batas-batas mutawatir berlipat-lipat, bahkan seolah-olah sejarah mereka dapat dilihat oleh mata kepala sendiri. Jika orang lain melihat nasab tersebut, menyaksikan kemuliaan-kemuliaan yang dilimpahkan Allah Ta'ala kepada mereka, melihat kebesaran kerajaan yang meliputi kemuliaan nasab Nabi yang berasal dari para pendahulu mereka di Maghrib, dan ia yakin bahwa ia tidak termasuk dari mereka. Usaha paling maksimal yang dilakukan orang-orang yang mengaku memiliki nasab dari mereka namun tidak memiliki bukti-bukti kuat adalah menerima fakta tentang mereka, karena orang-orang sudah mengetahui dan mempercayai nasab-nasab Ahlul Bait. Sangat jauh perbedaan antara ilmu dan dugaan, juga antara fakta yang berdasarkan keyakinan dan sekedar penerimaan. Ketika selain mereka tersebut mengetahui sendiri hal itu, maka ia pun menjadi iri. Banyak dari mereka yang ingin mengembalikan Ahlul Bait dari kemuliaan mereka menjadi orang-orang yang rendah dan hina. Karena itu mereka dengki sehingga mereka mengambil jalan ingkar, permusuhan, dan mengadakan kedustaan dengan cercaan yang lemah dan ucapan dusta. Sebab mereka menyangka adanya kemungkinan untuk menyerupai Ahlul Bait tersebut. Betapa jauh kemungkinan itu. Sepengetahuan saya, di negeri Maghrib tidak ada Ahlul Bait yang kejelas nasabannya menyamai nasab keluarga Idris dari keturunan Al-Hasan. Para pembesar mereka pada masa sekarang di Fes berasal dari keturunan Yahya Al-Huti bin Muhammad bin Yahya Al-Awam bin Al-Qasim bin Idris bin Idris. Mereka adalah para pemimpin Ahlul Bait di sana dan yang bertempat tinggal di tempat tinggal kakek mereka, Idris. Mereka juga memiliki hak kepemimpinan terhadap rakyat Maghrib secara keseluruhan, sebagaimana yang insya Allah akan kami sebutkan dalam pembahasan Al-Adarisah, yaitu kerajaan-kerajaan keturunan Idris. Di antara bentuk pernyataan tak berdasar sekaligus pendapat yang rapuh adalah apa yang telah dinukil oleh orang-orang yang lemah pendapatnya dari kalangan fuqaha, yaitu kalangan ahli fikih Maghrib tentang Imam Al-Mahdi. Mereka mencerca Imam Al-Mahdi, pemimpin daulah Al-Muwahhidin, menuduhnya sebagai tukang sulap dan memutarbalikkan perjuangannya dalam menegakkan tauhid yang benar, memerangi orang-orang durjana dan mendustakan semua pengakuan-pengakuan mereka. Bahkan mereka sampai mempermasalahkan hubungan nasab orang-orang Al-Muwahhidun dengan Ahlul Bait. Yang mendorong fuqaha untuk mendustakan Al-Mahdi adalah unsur dengki yang tersimpan di dalam hati mereka terhadap sesuatu yang dimiliki Al-Mahdi. Ketika mereka melihat Al-Mahdi bangkit di dalam ilmu, fatwa, dan agama, lalu memiliki keistimewaan dari mereka karena ia diikuti pendapatnya dan didengar perkataannya, maka mereka segera melemparkan tuduhan-tuduhan tersebut kepadanya, mencela pendapat-pendapatnya dan mendustakan pengakuan-pengakuannya. Selain daripada itu, mereka mendapatkan penghormatan dan perlakuan istimewa dari raja-raja Mutuna, musuh Al-Muwahhidun, yang tidak mereka dapatkan dari selain mereka karena kepolosan dan karena agama mereka. Para ulama di mata Mutuna tersebut mendapat tempat yang tinggi dan dijadikan rujukan dalam musyawarah. Masing-masing berada di negerinya dan sesuai dengan kemampuannya di dalam kaumnya. Dengan begitu mereka menjadi para pendukung setia, ikut memusuhi lawan-lawan mereka dan mengingkari Al-Mahdi atas perselisihan Al-Mahdi terhadap mereka. Celaan dan permusuhan Al-Mahdi terhadap mereka, hal itu karena mereka lakukan demi membela Al-Mutunah dan sikap fanatik terhadap kerajaan. Kedudukan Al-Mahdi berbeda dengan kedudukan mereka dan kondisinya lain dengan keyakinan-keyakinan mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang
yang menentang kondisi-kondisi tertentu dalam suatu kerajaan dan ijtihadnya berseberangan dengan para ahli fikih penganut kerajaan tersebut. Lalu ia mengobarkan jihad untuk melawan mereka guna mencerabut kerajaan dari akar-akarnya, menjungkir balikannya dengan kekuatan yang dahsyat dan pasukan yang besar. Namun dalam hal ini banyak pasukannya yang berguguran, yang jumlahnya tidak terhitung kecuali Allah Ta'ala yang bisa menghitungnya. Mereka telah berjanji setia untuk membelanya dan menjaganya walau nyawa mereka pun hilang. Mereka mendekatkan diri kepada Allah hingga rela jantung mereka hancur lebur untuk menampakkan dakwah tersebut dan fanatik terhadap apa yang mereka perjuangkan hingga mereka menang. Walau demikian, Al-Mahdi berada dalam kehidupan yang keras, sabar atas penderitaan dan cobaan, dan hanya sedikit mengambil dunia, bahkan hingga Allah Ta'ala mengambil nyawanya. Ia tidak memiliki bagian dari dunia, termasuk tidak memiliki anak yang kebanyakan orang mendambakannya dan tertipu dengannya. Jika demikian, apa yang menjadi tujuannya kalau bukan karena Allah? Ia tidak memperoleh kekayaan dunia. Selain itu semua, seandainya tujuannya tidak benar, maka hal itu tidak akan berhasil dan dakwahnya akan menemui kegagalan. Demikianlah sunatullah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya. Adapun pengingkaran mereka terhadap nasabnya kepada Ahlul Bait, maka hal itu tidak didukung oleh argumen. Walaupun demikian, jika Al-Mahdi ternyata mengaku-ngaku dan menisbatkan diri kepada mereka, maka tidak ada bukti yang membatalkannya, sebab orang-orang telah membenarkannya. Hal itu walaupun mereka mengatakan bahwa kepemimpinan tidak terwujud kepada yang bukan bagian dari para pemimpin, sebagaimana menurut pendapat yang benar yang akan kami sebutkan dalam pasal pertama dari kitab ini. Al-Mahdi telah memimpin seluruh Al-Masamidah. Mereka tunduk dan patuh kepadanya dan kepada golongannya dari Haragah hingga menyempurnakan dakwahnya. Ketahuilah, nasab Al-Fatimi ini bukan menjadi sandaran utama perjuangan Al-Mahdi dan bukan asal dari orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengikutinya karena fanatik pada Al-Haragah dan Al-Masmudiyah, kedudukannya di dalamnya dan kekokohan nasabnya. Nasab Al-Fatimi samar bagi manusia, namun masih tetap jelas bagi Al-Mahdi dan keluarganya karena mereka mengetahui dari generasi ke generasi berikutnya. Akibat kekaburan tersebut, seolah nasab awalnya terlepas darinya dan ia memakai baju mereka dan tampak di dalamnya. Namun bukan masalah jika nasab awal kesukuannya tidak diketahui oleh orang-orang. Hal ini seperti ini banyak terjadi ketika nasab awal samar. Lihatlah kisah Al-Arfajah dan Jarir dalam kepemimpinan Bajilah. Bagaimana Arfajah dari suku Kurdi yang membela Bajilah hingga bermusuhan dengan Jarir di hadapan Umar radhiyallahu taala anhu sebagaimana akan dikisahkan. Cobalah berusaha untuk memahaminya, maka Anda akan mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menunjukkan kebenaran. Kita hampir keluar dari tujuan kitab dengan memberikan ulasan panjang lebar tentang kekeliruan-kekeliruan tersebut. Hal itu karena banyak para pakar, sejarawan dan para al-hafidh tergelincir dalam kisah-kisah dan pendapat-pendapat tersebut. Pemikiran mereka terkungkung di dalamnya, lalu orang-orang lemah pemikiran dan lalai dalam penggunaan analogi mentransfernya begitu saja tanpa melakukan penelitian dan pengkajian terlebih dahulu. Mereka menimbunnya bersama simpanan-simpanan mereka hingga bidang sejarah menjadi cabang ilmu yang lemah dan kacau. Lalu orang yang membaca sejarah tersebut ikut terjerumus dalam kekeliruan, dan sejarah sudah menjadi sesuatu yang remeh di mata orang awam. Demikian penjelasan dari Muqaddimah kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun terkait dengan ilmu sejarah. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang disampaikan adalah salah, maka hal tersebut berasal dari kebodohan saya.
Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada bagian ketiga, yaitu tentang kaidah-kaidah ilmu sejarah, masih di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.